Oh, iya. Ada tuh. Bego. Waduh. Lamdu. Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charis Alfian Nuryadi, NIM 2186023. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Olahraga dengan materi stres dalam olahraga. Yang pertama, A. Pengertian stres. Stres adalah suatu kondisi ketenangan yang mempengaruhi emosi fisik, psikis, maupun mental seseorang. Stres merupakan kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan tuntutan-tuntutan dan berasal dari seseorang. Stres juga merupakan suatu pengalaman emosional negatif dan disertai dengan perubahan biokimia, fisiologi, kognitif, dan perilaku yang dapat diartikan dengan usaha untuk mengubah kejadian stres maupun mengakomodasikan efek dari stres tersebut. B. Penyebab stres. 1. Diri individu. Pendorong dan penarik dari konflik ini menghasilkan dua kecenderungan yang berkebalikan, yaitu A. Approach conflict. B. Approach avoidance conflict. 2. Keluarga. Perilaku, kebutuhan, dan kepribadian dari setiap anggota keluarga berdampak pada interaksi dengan orang-orang dari anggota lain dalam keluarga yang kadang-kadang menghasilkan stres. Orang dalam keluarga merupakan objek dari sebuah sistem. Jika suatu elemen dari sistem keluarga terganggu, maka akan memengaruhi keluarga lainnya. C. Tingkat stres. 1. Stres ringan. Pada stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan oleh setiap orang. Misalnya, lupa, ketiduran, dikritik, dan kemacetan. 2. Stres sedang. Stres sedang terjadi lebih lama dari beberapa jam hingga beberapa hari. Respon dari tingkat stres ini dapat gangguan pada lambung dan usus, misalnya penyakit MAH, dan buang air besar, serta lain-lain. 3. Stres berat. Stres berat adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun. Respon ini dari tingkat stres ini dapat digangguan pencernaan berat, debar jantung semakin meningkat, sesak nafas, tremor, perasaan cemas dan takut, terus meningkat dan mudah bingung dan panik. D. Dampak stres. Stres pula memiliki dampak pada tubuh seseorang. Contohnya saja pada rambut. Apabila seseorang mengalami sebuah kerontokan rambut yang signifikan hingga mengakibatkan kebotakan, bisa dibilang orang tersebut sedang mengalami stres berat. Kemudian, mulut. Orang yang stres cenderung air liurnya berkurang karena kurangnya hormon-hormon yang ada dalam tubuh. Biasanya orang yang stres ini lebih banyak minum air untuk menutupi stresnya. Kemudian pada otot.
yaitu nyeri bahu serta leher. Kemudian pada kulit, yaitu eksim dan herpes. Pada sistem saraf, insomnia serta sakit kepala. Apabila seseorang mengalami stres, kemungkinan besar dia akan mengalami sakit kepala. Bisa sakit kepala sebelah, sakit kepala pada bagian belakang, serta mengalami insomnia pada malam harinya karena terfikirkan atau cemas pada sesuatu yang membuat stres. Kemudian gampang sakit, flu dan pilek. Orang-orang yang stres rentan terkena penyakit-penyakit sederhana seperti flu, pilek, batuk, serta demam. Karena orang yang stres akan imun tubuhnya berkurang. Kemudian kardiovaskuler, resiko darting jantung. Kemudian paru-paru, sesak nafas. Kemudian pencernaan, mah. Orang yang stres kemungkinan akan melampiaskan stresnya itu pada makanan. Contohnya saja, apabila mahasiswa stres akan tugas, biasanya dia akan lebih sering pergi keluar untuk membeli berbagai macam makanan seperti makanan yang pedas-pedas ataupun yang mengandung micin yang berlebihan. Kemudian sistem reproduksi. ISK pada wanita, impoten pada pria. Itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit?